Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan kita berusaha menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepadanya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab kita Arba'un Hadithan, kullu hadithin fi khamsi khisalin, buah karya Syekh Dr. Saleh Ibn Ghanim As-Sadlan hafizahullah taala. Kita membahas tentang kumpulan 40 hadis, dan setiap ada hadisnya ada 5 perkara yang perlu kita ketahui. Sekarang kita masuk ke dalam hadis yang kelima. Kemarin sudah kita belajar tentang hadis yang keempat, tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba kelak pada hari kiamat. Sekarang kita masuk ke dalam perkara atau hadis yang kelima. Penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, al-hadithul khamisu al-ghaibu la ya'lamuhu illallah. Hadits yang kelima dijelaskan di sini bahwasanya akan mengkisahkan tentang perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti hadis akan kita bacakan adalah ada beberapa contoh atau perkara-perkara yang gaib yang semua merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mengkhabarkan kepada makhluknya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Hadisnya adalah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري أحد متى يجيء المطر. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, miftahul ghaibi khamsun, kunci-kunci perkara yang gaib ada 5. Artinya ada 5 perkara yang gaib, la ya'lamuha illallah, yang mana perkara gaib tersebut tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau menyebutkan la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Seseorang tidak mengetahui tentang kejadian-kejadian
pada hari kiamat. Kita akan jelaskan ya. Seseorang tidak mengetahui tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Bagaimana keadaannya, bagaimana dahsyatnya. Kemudian yang kedua, wala ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Yang kedua adalah seseorang tidak mengetahui apa yang ada di dalam kandungan. Seseorang tidak mengetahui apa yang berada di dalam kandungan. Tahu kandungan, Pak? Apa itu? Janin gitu ya, di dalam janin. Dan yang ketiga Nabi menyebutkan wala ta'lamu nafsum madza taksibu ghadan. Dan setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat pada hari esok. Setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat pada hari esok. Kemudian yang keempat beliau mengatakan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yang keempat adalah dan setiap jiwa pula tidak mengetahui di belahan bumi mana dia akan meninggal. Setiap jiwa tidak mengetahui di belahan bumi mana dia akan meninggal. Dan yang kelima adalah wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar. Dan seseorang tidak mengetahui kapan datangnya turun hujan. Kapan datangnya turun hujan. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis rahimahullah hafizahullah taala menjelaskan kepada kita tentang makna miftahul ghaibi, kunci-kunci perkara yang gaib. Beliau mengatakan di sini yang dimaksud dengan kunci adalah ma yatawassalu ilaihi ila istikhrajil al-mughlaqat allati ya'tadir wusul ilaiha. Kunci, kata beliau, adalah sesuatu untuk membuka bagian-bagian yang tertutup. Artinya ketika seseorang dia mendapatkan misalkan berangkas misalnya, dia tidak bisa membuka berangkas tersebut kecuali dengan apa? Kunci. Nah, sehingga dengan kunci tersebut dia bisa membukanya. Kemudian yang perkara yang gaib kata beliau, ma ghaba anil his wa lam yakun alaihi ilmun yahtadi bihi al-fi'l fa yahsul bihi ilmu. Perkara yang gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, oleh sesuatu yang bisa dijangkau oleh tidak dijangkau oleh panca indera. Dan dia sifatnya adalah abstrak. Apa abstrak? Apa abstrak? Tidak apa? Tidak tampak. Tapi itu apa? Ada. Jadi perkara yang gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera dan sifatnya dia abstrak. Ada tapi tidak apa? Wujudnya tidak tampak. Itu tentang makna miftahul ghaib. Kemudian beliau di sini menyebutkan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala khususkan baginya dan tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak juga mengkabarkan kepada seorang nabi
Tidak pula seorang malaikat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di dalam Al-Quran, jamaah bisa melihat dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 188, Pak. Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul la amliku nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khair wa ma massani as-su. In ana illa nadhir wa basyirun liqaumin yu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah, "la amliku nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah." Katakanlah, aku tidak memiliki untuk diriku atau tidak bisa memberikan sebuah manfaat dan mudarat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya aku mengetahui perkara-perkara yang gaib, aku akan perbanyak kebaikan-kebaikan dan aku tidak akan ditimpa dengan keburukan-keburukan. Perhatikan jamaah sekalian di sini. Seorang nabi tidak mengetahui tentang perkara yang apa? Gaib, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya seorang nabi mengetahui perkara yang gaib, pasti akan melakukan berbagai macam kebaikan dan tidak akan tertimpa sebuah keburukan. Bagaimana dengan orang-orang yang dia mengklaim mengetahui perkara-perkara yang gaib? Ada atau tidak? Ada. Meramal gitu kan, nebak-nebak, subhanallah. Dia orang biasa. Ini seorang apa tadi? Seorang nabi, nggak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka janganlah kita pernah percaya dengan orang-orang yang meramal sesuatu. Ya, baik hitung-hitungan dengan apa itu? Primbon namanya ya, primbon. Atau melihat gejala-gejala atau macam-macam pokoknya. Nah, baik, kita akan jelaskan satu persatu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Yang pertama tadi disebutkan bahwasanya tentang perkara hari kiamat. Seseorang tidak mengetahui apa yang terjadi kelak pada hari kiamat. Di sini beliau mengatakan fa awwaluha as-sa'ah wa ma tadammanat min al-hasyr wal nashr wal hisab. Yang pertama yang berkaitan dengan perkara-perkara hari kiamat, baik yang berkaitan dengan kebangkitan, baik yang berkaitan dengan balasan, baik yang berkaitan dengan hisab, perhitungan. Secara umum kita meyakini tentang adanya hari apa? Kiamat. Cuman kita nggak mengetahui tentang bagaimana perhitungan Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang apakah dia masuk ke dalam surga ataupun neraka. Cuman kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperkenankan kita masuk ke dalam surganya. Ini yang pertama yang jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kiamat. Jadi tidak ada mengetahui secara mendetail apa yang terjadi kelak pada hari kiamat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk perkara yang kedua jemaah sekalian. Perkara yang kedua adalah di sini Syekh menyebutkan kepada kita tentang seseorang tidak mengetahui
apa yang terjadi di dalam rahim atau janin. Ya, dalam rahim atau janin. Di sini disebutkan bahwasanya perkara tersebut yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahwasanya tidak ada mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sini beliau menyebutkan tentang perkara-perkara, ya, di dalam janin. Fa kullu ma tahwihi al-arham qad wakkala Allah Subhanahu wa taala malikan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugas kepada malaikat yang berkaitan dengan perkara-perkara apa? Rahim. Namun malaikat pun tidak mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan yang berada dalam janin tersebut. Orang tersebut kapan meninggalnya, berapa rizkinya, bagaimana amalannya. Meskipun malaikat tersebut diberikan tugas oleh Allah untuk meniupkan apa? Ruh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dikatakan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya seseorang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ibunya selama 40 hari dari nutfah. Apa nutfah itu? Setetes air mani. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari kedua menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari ketiga berupa segumpal daging. 40 berapa, Pak? 120 hari. Dengan hitungan bulan berapa lama? 4 bulan. Ketika berusia 4 bulan, barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat buat meniupkan ruh. Maka ketika usia 4 bulan janin tersebut ditiupkan ruh, dia memiliki nyawa. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan berapa perkara? 4. Bikatbi rizqihi, tentang rizkinya. Wa ajalihi, tentang ajalnya. Wa amalihi, tentang amalannya. Dan yang keempat adalah syaqir atau sa'idun, apakah dia sengsara atau dia bahagia. Namun malaikat tidak mengetahui berapa rezeki orang tersebut, kapan orang ini akan meninggal, bagaimana amalannya, apakah dia sengsara atau dia bahagia. Malaikat tidak mengetahui. Malaikat hanya mengetahui atau hanya ditugaskan untuk meniupkan roh saja. Ini yang berkaitan dengan apa? Ruh, atau berkaitan dengan janin, ya Mas sekalian. Bahkan terkadang juga, meskipun zaman sekarang banyak alat-alat apa itu, Pak? Buat melihat jenis kelamin, laki atau apa? Perempuan, USG. Terkadang tidak benar juga 100% Ada seorang misalkan dari usia 6 bulan kehamilan di USG, laki-laki. Rupanya ketika bulan ke berapa? 9 keluarnya apa, Pak? Perempuan. Ada nggak seperti itu? Ada. Artinya alat tersebut tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, jamaah sekalian, yang berkaitan dengan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib, diantaranya adalah yang terdapat di dalam janin. Kita masuk yang ketiga, jamaah sekalian. Di sini Nabi SAW menyebutkan wala ta'lamu nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang tidak mengetahui, setiap jiwa tidak mengetahui apa yang dia akan perbuat untuk hari esok. Hari esok di sini disebutkan adalah mencakup 2 perkara. Yang pertama tentang dunia, yang kedua tentang akhirat. Artinya seseorang tidak mengetahui
apa yang akan dia perbuat pada hari esok. Rencana ada, Pak. Cuman secara pasti dia tidak mengetahui. Mungkin ada di antara kita besok hari Senin bakal masuk apa? Kerja misalnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain. Mungkin dia sakit atau yang lainnya. Oleh karenanya, tentang perkara-perkara yang akan datang seseorang tidak mengetahui. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan yang ketiga, tentang seseorang atau setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat untuk hari esok. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang keempat ya Mas kalian. Yang keempat adalah wala ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui atau setiap jiwa enggak mengetahui di mana dia akan meninggal, Pak. Di belahan bumi mana dia akan meninggal. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan yang sama, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui di mana dia akan meninggal. Dalam surah Luqman ayat yang terakhir. Bahkan dikatakan di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, ay fi ayyi baladin min biladillahi ta'ala ya'tihi ajaluhu. Kalau Allah sudah takdirkan seseorang meninggal di tempat A misalkan, Allah akan jadikan si fulan ini meninggal di tempat A. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Wa qala Qatadah ay laisa ahadun minan nasi yadri aina maj'uhu minal ardi aw fil bahri aw fil barri aw fi sahlin aw fi jabalin. Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan tentang ayat ini, seorang tidak mengetahui di mana dia akan menemui ajalnya, Pak. Apakah dia akan meninggal di lautan, atau meninggal di darat, atau dia akan meninggal di atas gunung yang tinggi, atau di tempat yang lainnya. Maka di sini jamaah sekalian, kita harus beriman terhadap hal ini. Artinya kita harus mempersiapkan tentang kematian. Kita nggak mengetahui kapan kita meninggal, di mana kita meninggal. Yang paling penting adalah apakah kita sudah memiliki apa? Bekal yang cukup sebelum datang kematian kepada kita. Belum lama ada anak seorang gubernur, Pak, ya. Meninggal di mana, Pak? Pernah kebayang nggak sebelum-sebelumnya? Nggak pernah kebayang. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan seseorang akan meninggal di tempat tersebut, Allah akan mudahkan dia jalan ke sana, Pak. Seorang misalkan Allah takdirkan meninggal di Mekah, nggak pernah kebayang dia bisa kemana, Pak? Ke Mekah. Allah akan mudahkan jalan ke Mekah. Bagaimana caranya? Allah wa'ala, kita nggak tahu. Tiba-tiba mungkin ada datang orang, Pak, berangkat umroh. Rupanya sedang apa, Pak? Akan menjemput apa? Ajal di sana. Seperti tadi anak seorang gubernur tersebut meninggal di Swiss, yang mungkin sebelumnya dia nggak pernah kebayang dia akan meninggal di mana? Di Swiss tersebut. Maka kita persiapkan diri kita ya tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebelum datang kematian kepada kita. Baik, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi mengatakan, "Idza kana al-ajalu ahadikum bi ardin aw thabathu ilayha al-hajatu fa idza balagha aqsa atharihi qabadahu Allah subhanahu wa ta'ala fataqulu al-ardu yawm al-qiyamah rabbi ma hadha istad'utani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ajal salah seorang di antara kalian Allah tetapkan akan meninggal, akan dicabut di tempat tersebut, Allah akan
mudahkan jalannya, Pak. Allah akan jadikan dia punya urusan ke daerah tersebut. Kalau kemarin mau kuliah katanya ya, mau apa? Berarti dia punya urusannya apa? Kuliah. Rupanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kematian atau meninggal tersebut di daerah tersebut. Maka ketika seseorang Allah tetapkan ajalnya di tempat tersebut, Allah akan jadikan dia punya urusan. Entah mungkin bisnis, entah mungkin studi, entah mungkin bekerja, yang lain-lainnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk yang kelima, jamaah sekalian. Yang kelima adalah tentang perkara-perkara yang gaib. Wa ma tadri ahadun mata yaji'ul matar. Yang kelima adalah seseorang tidak mengetahui kapan datangnya turun hujan. Apakah di malam hari ataupun di siang hari, ya, hujan akan turun dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan pun akan berhenti dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang dapat menurunkan hujan dan tak ada seorang pun yang dapat menahan hujan. Viral ya? Ya. Banyak. Nah, subhanallah. Pertama, bahwasanya perkara hujan turun atau tidak ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehendak manusia, Pak. Yang kedua, tentu ketika seseorang dia menyewa pawang hujan atau apa namanya, yang hakikatnya dia adalah dukun, maka tidak boleh seseorang dia menjadikan dukun sebagai orang yang dia minta pertolongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan aw kahinan fasalahu syai'in lam tuqbal lahu salah 40 lailah." Ini perlu dicamkan baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa seseorang yang dia datang kepada dukun paranormal atau yang sejenisnya, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang dia datang untuk bertanya kepada dukun tersebut, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Di sini kata para ulama, bukan tidak wajib salat, tapi dia tetap wajib salat, cuman tidak mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang kerja selama 40 hari enggak mendapatkan upah. Yang lebih parah adalah ketika seseorang dia datang kepada dukun kemudian membenarkan ucapan dukun tersebut. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul. Yang datang kepada dukun atau paranormal dan sejenisnya, kemudian dia membenarkan ucapan dukun tersebut, faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah ingkar, telah mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mengkhabarkan la ya'lamuhal ghaiba illallah. La ya'lamul ghaiba man fis samawati wal ard, al-ghaiba illallah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dukun ini mengklaim dia mengetahui perkara yang gaib, maka telah bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perkara tentang turunnya hujan kapan, di mana, apakah siang atau malam, ini adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga seseorang dia istisqa, meminta apa? Hujan. Namun hanya usaha, hanya berdoa.
Perkara turun atau tidak adalah urusannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh tentang beberapa perkara-perkara yang gaib yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam beberapa pelajaran-pelajaran dari hadis ini jemaah sekalian. Yang pertama, Syekh mengatakan himayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lihimat tauhid wa saddi turuq syirki. Dalam hadis ini ada pelajaran bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjagaan, memberikan perlindungan terhadap tauhid dan mencegah umatnya dari jalan-jalan kesyirikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perlindungan, memberikan penjagaan, memberikan nasihat kepada umatnya terhadap tauhid dan agar mereka jauh dari jalan-jalan menuju kesyirikan. Ya, salah satu pintu-pintu kesyirikan dengan perkara yang apa ini? Yang gaib. Ada orang kendaraannya hilang, minta tolong sama siapa, Pak? Tolong dicarikan di mana, Pak? Kendaraan saya. Dilihat tuh, pakai apa namanya? Di Terawang katanya, ada di sana misalnya. Subhanallah. Maka Nabi SAW menutup celah-celah agar umatnya tidak jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Ada orang sedang kesulitan ekonomi, datangnya ke dukun. Ada anak muda yang sudah bertahun-tahun nggak nikah, datangnya kemana, Pak? Ke dukun. Apa istilahnya? Pelet ya? Iya. Nah. Subhanallah. Ada orang punya usaha, pengen cepat apa? Laris, pengen cepat kaya, minta penglaris kemana, Pak? Ke dukun. Ini celah-celah perbuatan kesyirikan. Maka Nabi Muhammad SAW menutup rapat-rapat, terutama dalam bab perkara-perkara yang gaib, agar umatnya selamat dari perkara-perkara kesyirikan. Ini menunjukkan tentang kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Setiap kebaikan-kebaikan beliau tunjukkan, dan setiap jalan-jalan keburukan beliau cegah. Kita masuk ke dalam yang kedua, Mbak. Di antara pelajaran dapat kita ambil adalah hadhil khamsu istasara Allah Subhanahu wa taala bihinna falam yutli' alaihinna malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Yang kedua, pelajarannya adalah 5 hal ini Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, Pak. Dan tak ada seorang makhluk pun yang Allah beritahu. 5 perkara ini Allah Subhanahu wa taala rahasiakan, dan tidak ada seorang pun yang Allah beritahu, baik dia seorang malaikat atau dia seorang nabi. Ini merupakan rahasia dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang cukup menarik, perdebatan antara Syekh Albani rahimahullahu taala dengan seorang dukun, Pak. Perdebatan yang paling tercepat sedunia. Mungkin pernah dengar ya?
Nggak sampai hitungan menit Pak, langsung apa? Selesai. Ketika bertemu, kemudian Syekh Albani, Syekh dukun tersebut mengatakan apa? Silakan Syekh, apa yang Anda mau utarakan? Kata beliau, Anda kan seorang apa? Dukun, tentu tahu perkara-perkara yang gaib, makanya perkara yang gaib tahu. Masa kamu nggak tahu apa yang mau saya apa? Ucapkan. Setelah itu dia diam. Selesai debat, berarti Anda dukun palsu katanya. Karena nggak mengetahui apa yang mau saya apa? Ucapkan. Kan dukun mengklaimnya apa? Tahu perkara yang gaib. Dia tanya mau apa? Harusnya Anda lebih apa? Lebih tahu. Akhirnya debatnya selesai dan dukun pulang membawa apa? Kekalahan. Subhanallah. Sedikit saya tambahkan ya mas sekalian tentang bolehkah seseorang datang kepada dukun. Ini perlu dicatat ya. Syekh Utsaimin menjelaskan tentang perkara ini. Satu hal yang harus kita ketahui, terkadang bahasa-bahasa itu bisa menipu seseorang. Mungkin zaman dahulu namanya dukun. Zaman sekarang orang sudah mulai pun modern, namanya bagus sehingga seakan-akan itu bukan apa? Bukan dukun. Terkadang ada yang namanya dukun, ada namanya orang pintar, ada juga yang namanya guru spiritual, paranormal, atau juga bahkan maaf dipanggilnya ustadz atau kiai. Nah, jadi kita jangan tertipu dengan nama-nama, melihat kepada hakikat amalan yang dia lakukan. Ketika amalannya sama dengan amalan dukun, maka tetap dia namanya apa? Dukun. Meskipun di tengah-tengah masyarakat dipanggil ustaz, mungkin pakai peci, pakai jubah, pakai apa lagi itu, gamis misalnya, sorban dan yang lain-lainnya. Jangan kita pernah tertipu dengan penampilan seseorang. Lihat hakikatnya ya mas sekalian. Baik, kita akan jelaskan sedikit tentang hukum mendatangi dukun. Yang pertama, di sini Syekh Utsaimin menjelaskan, yang pertama seseorang dia datang dan bertanya tentang sesuatu. Dia datang bertanya tentang sesuatu, maka tadi hukumnya adalah tidak diterima salatnya selama berapa? 40 malam. Yang kedua, ya tentu yang pertama dosa besar juga. Selain dosa besar, dia tidak diterimanya selama 40 hari 40 malam. Yang kedua, ketika seseorang datang dan membenarkan ucapan dukun tersebut, dia datang membenarkan ucapan dukun tersebut, maka dia telah ingkar terhadap Al-Quran. Ya, dia telah ingkar terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada seorang makhluk pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dukun tadi mengklaim dia mengetahui perkara yang gaib. Ini dosa besar. Kita masuk yang ketiga. Seseorang dia datang kepada dukun dengan tujuan ingin membongkar kedustaan dukun tersebut, Pak. Ingin membongkar apa? Kedustaan dukun tersebut. Maka hukumnya boleh. Ya, dia datang
dan bukan tujuannya untuk bertanya sesuatu atau apalagi mempercayainya, tapi tujuannya apa? Untuk membongkar kedok kedustaan dukun tersebut, sehingga setelah kejadian tersebut masyarakat sadar bahwasanya mereka telah salah jatuh ke dalam perbuatan datang kepada dukun tersebut. Maka ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah dibolehkan. Tapi niatnya benar tadi. Tujuannya apa? Untuk membongkar kedok atau kedustaan dukun tersebut. Kayak tadi misalkan kita datang ditanya mau apa? Kok nanya mau apa? Seharusnya dia apa? Tahu. Kan dia mengklaim perkara yang gaib. Kalau demikian kemudian disebar ke masyarakat bahwasanya dia seorang dukun yang dusta, maka dia dibolehkan untuk mendatangi dukun tersebut. Itu 3 hukum tentang mendatangi dukun. Kemudian kita masuk pelajaran yang ketiga, jamaah sekalian. Yang ketiga kata beliau adalah inzalul matar fadlun minallahi wa rahmatih. Turun hujan merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan hujan, ini merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak kapan hujan turun, kapan hujan berhenti. Allah juga berkehendak di mana hujan turun, di mana hujan tidak turun. Ini semua di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seorang muslim dia harus memahami bahwasanya hujan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara yang kita jelaskan tentang perkara turun hujan. Yang pertama yang berkaitan dengan turun hujan adalah dianjurkan seorang muslim, ini sebagai tambahan juga, dianjurkan bagi seorang muslim ketika turun hujan dia membasahi sebagian tubuhnya. Ini dianjurkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika turun hujan dia dianjurkan untuk membasahi sebagian apa? Tubuhnya, baik mungkin tangannya atau mungkin entah bagian tubuh yang lain, agar mendapatkan bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin sekalian apa, Pak? Hujan-hujanan ya. Mungkin untuk anak-anak ya, tapi kalau dewasa mungkin ya hanya sekedar basahin sebagian tubuh. Kalau anak-anak mungkin hujan-hujanan gitu. Ya boleh, silakan ya, anak-anak boleh, tapi jangan sering-sering juga, nanti bisa apa? Bisa artinya anak-anak sesekali kita biarkan mereka main hujan, tidak ada masalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika hujan turun maka kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma sayban nafi'ah. Allahumma sayban nafi'ah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah manfaatkan ketika hujan turun untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara beberapa waktu-waktu yang mustajab, yang sangat-sangat kemungkinan besar Allah akan kabulkan, yaitu ketika turun hujan. Maka perbanyak doa ketika turun hujan dengan doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita. Sampai kapan? Sampai selesai hujan. Ini mungkin yang jarang orang ketahui. Terkadang mungkin sebagian orang ya anggapnya hal yang biasa, padahal itu merupakan waktu-waktu yang sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian kajian kita jamaah sekalian. Kurang lebih mohon maaf, sudah waktu Isya, kita salat Isya dulu. Naktafi bihada, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Isya dulu ya. Nanti ada tanya jawabnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Demikian kajian kita jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang ada 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan dan tidak diketahui oleh makhluk-makhluknya, tidak pula seorang nabi dan tidak pula seorang malaikat. Kesimpulannya adalah pertama tentang perkara ya yang terjadi pada hari kiamat, kemudian tentang yang berada di dalam rahim atau janin, yang ketiga tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat untuk hari esok, dan yang keempat setiap jiwa tidak mengetahui di mana akan meninggal, dan yang kelima dia enggak mengetahui kapan datang turunnya hujan. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Fadhil. Silakan. Ustaz, kalau misalnya ini dalam pernikahan, nah dua keluarga mempertemukan terus membahas pernikahannya, mau membahas dengan hari tanggalnya memakai weton gitu. Baik. Masih ada masih ya. Subhanallah. Nanti bisa masuk ke dalam kategori tatayur. Kalau pembahasan tauhid mungkin dibahas dalam kitab tauhid, ada bahas khusus apa? Tatayur. Tatayur itu adalah menganggap sial dengan sesuatu. Di zaman dahulu jahiliyah, orang-orang jahiliyah ketika ingin bepergian, mereka melempar seekor burung. Ketika dilempar burung tersebut, dia terbang ke arah kanan, mereka meyakini perjalanan akan lancar, akan dimudahkan. Namun ketika burung tersebut terbang ke arah kiri, mereka mengurungkan niatnya untuk berangkat. Kata mereka, nanti akan ada kesialan, akan ada musibah-musibah yang menimpa. Jadi baik tidaknya ditentukan oleh seekor apa? Burung. Untuk zaman sekarang kata para ulama bukan hanya burung, Pak. Dia melihat zodiak, ya kan? Zodiak bulan ini apa nih? Keuangannya, misalkan bagaimana jodohnya, bagaimana asmaranya dan yang lain-lainnya. Subhanallah. Atau mungkin tadi ketika mau menikah pakai hitung-hitungan apa? Agak. Padahal subhanallah semua hari itu baik. Semua hari apa? Baik. Bahkan dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan la safara, tidak ada keburukan-keburukan pada bulan Safar, karena zaman dahulu jahiliyah juga mereka menganggap bulan Safar bulan sial. Termasuk pula mungkin di sebagian masyarakat hampir tidak ada yang hajatan di bulan Zulqa'dah, Pak. Istilah mereka bulan apit gitu, Pak. Bulan kejepit antara Syawal dan Zulqa'dah. Karena kalau ada hajatan akan tidak mulus kata mereka. Ini keyakinan yang tidak dibenarkan. Karena apa? Tidak ada keterangan dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi SAW tentang hal tersebut. Maka hari apapun menikah, tanggal berapapun, maka silahkan. Enggak usah kita perhitungan dengan tadi apa? Angka-angka tersebut. Mungkin kalau kecuali hitung-hitungannya hari Ahad, kenapa? Libur semuanya, itu boleh silakan. Tapi kalau perhitungannya dengan sekian kali sekian, jatuhnya tanggal sekian, ini nggak dibenarkan. Nah, termasuk sesuatu yang nggak dibenarkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Sudah, Pak? Jelas? Nah. Saudara-saudari Ustaz, kadang-kadang orang sakit demam, dia nyalahin karena hujanan gitu. Wah, demam, mungkin kemarin hujanan, itu gimana saya tahu ucapan seperti itu? Nah. Pertama yang harus kita yakini bahwasanya
segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh ketika anak kita demam, kita katakan qadarullah wa ma syaa. Ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia menyalahkan dari apa? Hujan, kita tanya, ada enggak secara bukti ilmiah bahwasanya hujan-hujan tersebut menyebabkan dia apa? Demam. Mungkin kalau lama-lama, terlalu lama anak-anak kedinginan bisa jadi. Cuman kalau secara apa namanya? Ujuk-ujuk kita katakan apa? Karena apa tadi? Hujan-hujanan dia kemudian apa? Demam, ini enggak dibenarkan juga. Nah, enggak dibenarkan. Bahkan hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti saya katakan kita membiarkan anak kita hujan-hujanan selama 4 jam, 3 jam. Nanti yang jatuhnya apa? Kedinginan dan dia sakit juga di situ. Tapi jangan kita katakan dengan sebab apa tadi? Hujan kemudian kita menjadi apa? Demam. Ya, ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memahami bahwasanya ketika anak kita sakit, ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa mudah-mudahan anak kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus sabar sebagai orang tua ketika mendapatkan anggota keluarga kita sakit, dan banyak-banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan, Pak. Silakan. Yang pertama mungkin mengenai kufur terhadap Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Itu kufur akbar atau kufur asghar. Kemudian yang kedua yang boleh mendatangi dukun untuk menyingkap kedustaan, itu kebolehannya mutlak atau tertentu khusus bisa bersyarat bagi umat ilmu. Khawatirnya memang mungkin kalau ilmunya kurang ya, atau imannya kurang, pertama malah tergelincir. Yang kedua khawatirnya malah kalah debat ya, yang membuat dukun itu makin masyhur mungkin. Malah jadi menjatuhkan Islam gitu. Jadi mungkin apakah boleh mutlak atau boleh bersyarat dengan bersyaratnya sama khawatirnya jika tidak diberi perincian malah jadi pada datang itu. Baik, barakallahu fikum. Nah, yang pertama, apakah orang yang tadi datang ke dukun kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan tersebut? Iya, dia kufur besar, kufur akbar. Cuman ketika kita mengatakan si fulan kufur akbar, tentu harus ada syarat-syaratnya. Harus ada ilmu yang dia ketahui. Enggak secara mutlak langsung kita katakan dia si fulan langsung keluar dari agama apa? Islam. Harus ada syarat-syaratnya. Ditegakkannya hujah, dia punya pengetahuan ilmu, tidak ada syubhat di kepalanya, seperti itu. Ketika syarat-syaratnya terpenuhi, nanti bukan kita yang memberikan gelar, tapi memberikan adalah orang yang berilmu. Si fulan telah keluar dari agama apa? Islam. Namun secara umum iya, perkara tersebut dapat jatuhkan kepada perkara kufur yang besar. Nah, kemudian yang kedua tentang apa tadi? Kebolehan orang bertanya, siapa saja dibolehkan. Cuman pertama tentu ketika orang dia datang ke sana tujuannya untuk membongkar kedok tersebut, pertama tentu dia harus punya mental. Dan yang kedua, justru ketika dia nggak punya mental kemudian atau mungkin dia minim ilmu juga, benar kata antum, ketika dia tujuannya mungkin semangatnya luar biasa, justru ketika sampai di majlis tersebut malah ada perdebatan yang panjang sehingga seakan-akan yang dimenangkan siapa Pak? Dukunnya, sehingga nanti dia semakin masyhur. Yang berada pihak yang benar seakan-akan dia salah, maka tentu punya mental. Yang kedua dia punya pengalaman dan ilmu di sini. Kalau Mas mau silakan. Punya mental, punya ilmu, punya pengalaman silakan. Nah. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya kalau kita nggak punya mental, mungkin pengalaman juga nggak ada, mungkin ilmu juga minim ya kita dakwakan adalah orang lain agar jangan berangkat kemana? Ke dukun. Kita jelaskan bagaimana hukumnya, bagaimana
balasan bagi orang-orang yang dukun dan yang lain-lainnya. Dan anehnya jemaah sekalian, subhanallah, di dalam Islam itu jemaah sekalian, orang yang dia tukang sihir itu dikatakan haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman yang tepat bagi penyihir adalah dia dipotong dengan pedang. Makanya banyak mungkin di Arab Saudi itu tukang-tukang sihir banyak yang menggal, dipancung. Berbeda mungkin di sebagian negara-negara ya, mungkin di daerah kita juga, subhanallah, malah diagung-agungkan, Pak. Malah diangkat-angkat, malah dijadikan idola, bahkan disewa kemana-mana. Subhanallah. Ini berbeda 180 derajat. Seharusnya jangan berikan kesempatan mereka untuk memperlihatkan ilmunya mereka, atau mungkin malah dibangga-banggakan. Seharusnya maka mereka harus dihilangkan. Berikan edukasi kepada masyarakat ya tentang bahayanya datang kepada apa? Kepada dukun. Allahu a'lam bishawab. Cium tangannya ya kan? Ya. Sampai nunduk-nunduk dan yang lain-lainnya. Subhanallah. Dan bahkan subhanallah, banyak di antara mereka, bahkan hampir sebagian besar mereka, karena mereka kerjasama dengan jin atau dengan syaitan, banyak pelanggaran syariat yang mereka lakukan. Ada di antara mereka yang enggak sholat, karena kalau mereka menjalankan sholat, katanya ilmunya akan luntur, katanya gitu, Pak. Bahkan juga ketika ada di antara tukang-tukang sihir yang mereka melakukan sihir itu, mereka telah menodai agama Islam. Pernah di Arab Saudi diperlihatkan ketika seorang wanita itu disihir, maka ada ayat-ayat Al-Quran yang ditulis kemudian dicampur dengan darah haid buat menyihir wanita tersebut. Sangat-sangat tidak pantas. Ayat-ayat Al-Quran kemudian ditaruh di sebuah tempat dan diaduk, dicampur dengan apa? Darah haid. Ini jelas ya, sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Artinya secara umum mereka melanggar syariat agama Islam. Cukup demikian ya mas sekalian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-'afwu minkum. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.